please be seated. The show will start shortly. Let's enjoy the show. Hadirin yang berbahagia, Yudisium merupakan momentum akademik yang sangat penting sebagai penanda bahwa para mahasiswa telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Mulai hari ini, saudara-saudari telah berstatus sebagai sarjana dan mulai hari ini berhak menyandang gelar masing-masing di belakang namanya. Ladies and gentlemen, please welcome our Master of Ceremony, Hajar Dewantara SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang meriah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan di acara Ramatama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar dalam rangka wisuda periode Februari tahun 2026. Baik, yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua IKA Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, para wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, dan kepala laboratorium dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Para dosen yang hadir dalam Ramatama kali ini dan staf akademik yang bertugas dalam kegiatan Ramatama pada periode Februari tahun 2026. Dan yang terkhusus kepada yang berbahagia, orang tua dan wali para wisudawan wisudawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa hadir di ruangan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang merupakan suri toladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam acara Ramatama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar wisuda periode Februari tahun 2026. Para hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita di hari ini dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Para hadirin yang kami hormati, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita di siang hari ini diberkahi dan bernilai pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Amin, selesai.
Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hasan, SPD, MPD. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Mohon maaf, akan dibawakan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hasan, SPD, MPD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam suatu rangkaian bingkai perjalanan masa depan. Jadi saya menganggap Ramatama ini ibaratnya lagunya Sail on Seven, ini seperti kisah klasik untuk masa depan. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang seperti yang saat ini kita rasakan bersama. Hadirin yang saya muliakan, sebelum memulai sambutan saya, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Profesor Dr. Basri Bado SPD MSI, karena sejatinya beliaulah yang akan hadir membersamai Bapak Ibu serta adik-adik sekalian di tempat ini, tetapi karena ada agenda rapat pimpinan mendadak sehingga kegiatan ini diamanahkan untuk kami lanjutkan dan saya yang menggantikan beliau untuk memberikan sambutan. Izinkan saya pertama-tama menyapa satu persatu hadirin sekalian. Yang pertama
yang saya hormati, yang saya banggakan, orang tua, wali, bukan lagi mahasiswa ya, tetapi orang tua dan wali alumni yang saya lihat pada siang hari ini. Kami mohon maaf agak terlambat makan siang makan siangnya nanti jam 1 jam 2 jam setengah 3-an. Tetapi tanpa mengurangi esensi, Bapak Ibu boleh sambil makan sambil beramah-tamah. Selanjutnya saya tidak mau panggil saudara-saudari, saya panggil saja adik-adik karena umur kita tidak beda jauh. Adik-adik alumni yang pada siang hari ini beda dengan fakultas-fakultas lainnya, karena kalau fakultas lainnya itu ramah-tamah dulu kemudian di wisuda, kemudian bedanya kalau adik-adik di wisuda dulu kemudian beramah-tamah. Artinya apa adik-adik sekalian? Anda semua hadir di tempat ini itu merupakan, tadi saya katakan, bagian dari kisah klasik untuk masa depan, karena di tempat ini kita semua Allah takdirkan mempertemukan kita karena pendidikan, dan hari ini kita dipisahkan untuk masa depan. Tidak mungkin adik-adik akan berada selama-lamanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izinkan saya juga menyapa Bapak Ibu Wakil Dekan. Hari ini hadir Ibu WD 1. Jadi saya ralat tadi untuk memperkenalkan, saya ini WD 3 bidang kemahasiswaan dan alumni. Kalau WD 1-nya itu kandidat Profesor Samira Dunakir PhD. Jadi saya panggil kandidat Prof Bunda biar cepat diaminkan jadi profesor. Kemudian hadir juga WD 4 bidang kerjasama Bapak Profesor Dr. Muhammad Rakib SPD MSI. Kemudian hadir juga dari Ikatan Alumni Komisariat FEB UNM, Dekan FEB UNM pada masanya Bapak Profesor Dr. Tamrin Tahir MSI. Kemudian hadir juga Bapak Ibu Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Bapak Ibu Ketua Prodi, Bapak Ibu Kepala Laboratorium dan tenaga kependidikan dalam lingkup FEB UNM. Adik-adik alumni sekalian beserta orang tua atau wali alumni yang saya banggakan, di sambutan saya yang pertama ini, saya ingin menyampaikan 4 poin penting dari berbagai riset-riset terkemuka. Kenapa riset-riset ini akan saya ceritakan kepada adik-adik? Karena riset-riset ini memegang peranan penting untuk perjalanan adik-adik ke depannya. Jadi, riset-riset terkemuka terdepan dalam bidang psikologi pendidikan itu mengatakan bahwa ada 4 poin yang menentukan kesuksesan seseorang dalam hidupnya. Riset ini dilaksanakan oleh Prof. Angela di MIT University, di mana sampel-sampelnya itu adalah tentara-tentara di Amerika Serikat, tetapi kesimpulan dari riset tersebut, dan ini juga menjadi riset-riset saya sekarang, itu bisa digeneralkan untuk kasus-kasus adik-adik. Ada satu konsep penting di dalam kehidupan adik-adik semua yang Prof. Angela itu yang dia terjemahkan dari risetnya Lutyens disebut dengan positive psychological capital atau modal psikologi positif. Apa yang akan menentukan kesuksesan adik-adik di masa-masa yang akan datang itu sangat ditentukan oleh 4 dimensi yang ada di dalam modal psikologi positif. Saya akan bahas secara singkat saja karena ini adalah sambutan, tidak perlu panjang-panjang nanti dikira ceramah Jumat. Jadi yang pertama, riset ini mengatakan bahwa
ijazah itu dan transkrip nilai yang Anda pegang itu tidak penting-penting amat. Itu hanya satu dimensi atau syarat administratif yang bisa membawa Anda sukses di masa yang akan datang. Tapi kalau tidak ada memang juga ijazah dengan transkrip ya susah, karena itu syarat administratif. Tetapi banyak CEO di dunia mengatakan bahwa saya tidak butuh ijazahnya, saya tidak butuh transkripnya, tetapi saya butuh 4 dimensi pentingnya. Saya sebut yang pertama, dimensi dari positif psychological capital yang pertama, Lutyens itu menyebutnya dengan hope, harapan. Tentu adik-adik semua di sini itu punya harapan terhadap masa depan. Adik-adik semua yang ada di tempat ini tentunya ingin sukses di masa yang akan datang. Nah, tetapi Lutyens mengatakan harapan itu mesti ditunjang juga oleh apa yang disebut dengan resilience, ketangguhan, daya tahan. Tidak manja, tidak jabe, tidak gampang menyerah. Kemudian butuh yang namanya self-efficacy, keyakinan diri. Jadi adik-adik setelah menjadi sarjana, keyakinan dirinya itu perlu untuk lebih ditingkatkan. Dan yang terakhir, dia mengatakan bahwa kombinasi dari semuanya itu, itulah yang merupakan modal penting yang bisa mewariskan adik-adik untuk bisa sukses atau berhasil di masa-masa yang sekarang. Nah, sekarang saya tambahkan satu lagi menurut versi dan pengalaman pribadi saya. Apa yang bisa membuat adik-adik sukses di masa yang akan datang? Ini adik-adik semua ada di sebelah kanan saya ya. Semua berjejer ke belakang. Yang bisa buat Ki sukses di masa yang akan datang, coba balikkan pandangan tak ke sebelah kanan tak semua. Jangan di sebelah kiri tak, kalau di sebelah kiri dinding ya. Coba tatap ini satu-satu orang tua tak di sebelah kanan tak atau wali-wali tak. Jangan tatap orang tuanya orang ya, orang tua masing-masing saja yang ditatap. Apa yang saya sebut tadi adik-adik dengan harapan. Tatap ki orang tua tak, wali tak masing-masing, utamanya yang bapak ibunya masih hidup semua. Dalam sunnatullah itu deh ada yang disebut dengan trade of kehidupan. Apa yang saya katakan dengan trade of kehidupan? Semakin tinggi peluang Anda untuk berhasil, maka orang tua Anda juga semakin dimakan usia. Oleh karena itu adik-adik sekalian, keberhasilan Anda ini sekarang berkejar-kejaran dengan masa tua orang tua Anda. Oleh karena itu, sekarang kalau ilmu Anda mau berkah, hidup Anda mau berkah, adik-adik sekalian, kunci sukses untuk bisa cepat berberkah ilmunya dan dapat pekerjaan, tatap ki baik-baik itu orang tua tak, nanti pas sampai di rumah, sampaikan ke mereka, berjanji dalam hati Anda bahwa dengan sarjana yang Anda raih sekarang ini, Anda akan selalu berharap untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa usianya. Itu kunci sukses yang pertama yang saya tambahkan adik-adik. Tidak ada satupun orang yang sukses di masa depannya kalau dia durhaka sama orang tuanya. Pegang ki baik-baik itu dek. Tidak ada. Jadi kalau mau ki sukses, tanamkan ki dalam diri kita sekarang bahwa sisa hidup kita sekarang akan kita jadikan sebagai sarana untuk membahagiakan orang tua. Yang kedua yang ingin saya sampaikan dari pesan saya selanjutnya kepada adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, untuk bisa memiliki positif psychological capital, Anda itu
harus menjadi yang disebut dengan long life learner, pembelajar sepanjang hayat. Jadi adik-adik sekalian, sarjana itu bukan menjadi pintu akhir Anda berhenti belajar, tetapi dia merupakan pintu pembuka untuk meraih ilmu di tempat manapun. Sesuai dengan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa semua tempat adalah sekolah, semua orang yang kita temui adalah guru, dan semua lingkungan yang kita hadapi itu adalah pendidikan. Oleh karena itu, pintu ke depannya adik-adik alumni sekalian, itu sangat terbuka bagi adik-adik sekalian untuk bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat manapun. Tadi saya sempat berdiskusi dengan beberapa orang tua. Saya sampaikan kepada mereka bahwa kalau ada di dana danata, saya sampaikan lagi satu konsep yang paling penting dalam bidang pendidikan, ada yang disebut dengan human investment, investasi sumber daya manusia. Nah, kala-kala itu investasi emas, Bapak Ibu. Apa yang saya katakan demikian, ini anak-anak yang selesai S1 sekarang, bacakan ki bismillah, modali kodong lanjut S2 dan S3. Saat ini adik-adik alumni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada beberapa program studi magister yang baru saja dibuka. Yang pertama adalah program studi manajemen S2. Kemudian yang kedua program studi akuntansi S2. Dan yang ketiga adalah program studi pendidikan ekonomi juga S2. Atau siapa tahu ada yang bapaknya atau mamanya mau lanjut kuliah lagi, itu bisa. Tetapi sesuai dengan kebijakan universitas, bagi adik-adik alumni yang IPK-nya cum laude atau 3,51 ke atas, itu kami berikan fasilitas untuk bebas tes masuk di program magister ketiga program studi tadi. Jadi silakan adik-adik mendaftar, yang insya Allah pendaftarannya akan mulai dibuka pada semester ganjil nanti. Tapi bapaknya dengan mamanya kalau mau S2 juga tetap dites. Tetap dites. Anaknya yang bebas tes. Kemudian yang di kami juga itu ada S3 pendidikan ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral, itu bisa melanjutkan pendidikannya ke program doktor pendidikan ekonomi yang juga dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik alumni maupun orang tua wisudawan, saya mewakili Sivitas Akademika FEB UNM sekaligus pimpinan FEB UNM menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama adik-adik sekalian menempuh pendidikan di FEB UNM, adik-adik mungkin mengalami kendala fasilitas, mengalami kendala-kendala teknis yang lainnya, itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadikan itu sebagai kisah klasik untuk masa depan dan izinkan kami untuk terus berbenah untuk menjadikan FEB yang lebih unggul. Terakhir, atas nama pribadi dan pimpinan FEB UNM serta Sivitas Akademika FEB UNM, kami mendoakan semoga adik-adik alumni ini ketika di transfer study 6 bulan ke depan, semuanya itu sudah memperoleh pekerjaan yang layak bagi kehidupan dan penghidupannya. Itu kami doakan, dan saya juga titip pesan kepada Bapak Ibu sekalian, semakbul-makbulnya sebuah doa yang paling makbul itu adalah dari orang tua. Oleh karena itu, tolong sisihkan ki kodong waktu tak sebentar, doakan kianat tak spesial, semoga perjalanan karirnya ke depan semakin sukses, bisa segera dikasih menikah bagi yang belum menikah, bisa segera mandiri, dan terus sukseslah segala-galanya. Itu yang ingin saya sampaikan.
Mohon adik-adik alumni jaga nama baik alma mater kita. Tetap semangat untuk kehidupan selanjutnya. Kalau ketemu di jalan jangan lupa say hello. Karena biasa juga ada alumni yang ditemani ketemu di jalan sengaja menghindar. Mungkin takut ditanya apakah sudah bekerja atau belum. Itu kira-kira seperti itu adik-adik ya. Saya akhiri sambutannya. Sehat selalu untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hasan, SPD MS MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk di acara pembacaan lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar tentang nama-nama alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar pada wisuda periode Februari tahun 2026. Lampiran surat keputusan ini akan dibacakan oleh Bapak Andika Isma, SPD MM. Kepada Bapak Andika Isma, SPD MM diundang untuk naik ke atas podium. Selanjutnya kami undang dengan hormat perwakilan IK Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Rakib, SPD MSI, dan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Hasan, SPD MPD, untuk naik ke atas panggung. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar nomor 1781-DST-UN36.7-KM-2026 tanggal 3 Februari 2026 tentang nama-nama lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis wisuda periode Februari 2026. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Kami undang dengan hormat Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Bapak Dr. Muhammad Ihsan Said SE MSI untuk naik ke atas panggung. Andi Reski Emilia Agus SPD IPK 3,69, predikat sangat memuaskan. Tri Mega Utami SPD IPK 3,79, predikat sangat memuaskan. Anugrah Aprianto Santung SPD IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. Hardianti Normasari SPD IPK 3,6, predikat cum laude. Rahmat Ardiansyah SPD IPK 3,61, predikat cum laude. Ainun Nurfitriana SPD IPK 3,92, predikat cum laude. Muhammad Syukran Mamun SPD IPK 3,89, predikat cum laude.
Muhammad Nur Alim Yusuf Syarif SPD IPK 3,87 predikat cum laude. Yuni Amelda Cantika Warapsari SPD IPK 3,92 predikat cum laude. Nur Fahmi SPD IPK 3,92 predikat cum laude. Widya Febrianti SPD IPK 3,93 predikat cum laude. Darniati SPD IPK 3,94 predikat cum laude. Widya Anugrah SPD IPK 3,91 predikat cum laude. Krisma Sanda Toding SPD IPK 3,93 predikat cum laude. Widya Abelia Dwi Sukma SPD IPK 3,9 predikat cum laude. Khairin Dinawari Setiawan SPD IPK 3,92 predikat cum laude. Dwi Angga Anugrah Usman SPD IPK 3,86 predikat cum laude. R. Sarkasi B SPD IPK 3,85 predikat cum laude. Muhammad Yusuf SPD IPK 3,87 predikat cum laude. Andi Fatur Adi Nugraha SPD IPK 3,82 predikat cum laude. Husnul Hatimah SPD IPK 3,88 predikat cum laude. Andi Aulia Saskia Fitrah Mawahda SPD IPK 3,81 predikat cum laude. Siti Nabila SPD IPK 3,93 predikat cum laude. Andi Muhammad Alif SPD IPK 3,79 predikat cum laude. Afriladia Aulia SPD IPK 3,89 predikat cum laude. Andi Anissa Rahmasari SPD IPK 3,91 predikat cum laude. Rini Anggraini SPD IPK 3,93 predikat cum laude. Alif Barkah Firmansyah SPD IPK 3,87 predikat cum laude. Nur Vanilga SPD IPK 3,78 predikat cum laude. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Kami undang dengan hormat Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi, Ibu Dr. Nuraisyah SPD MPD untuk naik ke atas panggung, dan kepada Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, kami persilakan untuk kembali ke tempat.
Andi Akram Askaeri Ahmad SPD IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. Andi Fadila SPD IPK 3,73, predikat cum laude. Andi Nur Ainun SPD IPK 3,53, predikat cum laude. Alvira Damayanti SPD IPK 3,76, predikat cum laude. Nuraini Putri Utami Hersanto SPD IPK 3,72, predikat cum laude. Nurul Fausiah SPD IPK 3,63, predikat cum laude. Khairun Nisa SPD IPK 3,62, predikat cum laude. Program Studi Manajemen. Kami undang dengan hormat Ketua Program Studi Manajemen Bapak Dr. Anwar SCMSc untuk naik ke atas panggung, dan kepada Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi kami persilakan untuk kembali ke tempat. Reynaldi Erikson Pasangka SM IPK 3,53, predikat sangat memuaskan. Rasmawati SM IPK 3,58, predikat sangat memuaskan. Nur Indahyani SM IPK 3,63, predikat sangat memuaskan. Muhammad Fadel Dinero SM IPK 3,73, predikat cum laude. Andi Alif Idam SM IPK 3,74, predikat cum laude. Widya Ayu Putri SM IPK 3,62, predikat cum laude. Nurafni Febrianti SM IPK 3,74, predikat cum laude. Muhammad Surya Toti Derajat SM IPK 3,68, predikat cum laude. Sriana Umar SM IPK 3,65, predikat cum laude. Astika Jabir SM IPK 3,6, predikat cum laude. Nurjana SM IPK 3,89, predikat cum laude. Andi Dara Nurfadila SM IPK 3,78, predikat cum laude. Finatri Nurul Fadila Iwan SM IPK 3,77, predikat cum laude. Cindai Sari SM IPK 3,95, predikat cum laude. Raisa Muhaiminah
Arimansyah Putri SM IPK 3,86 predikat cum laude. Sandi Yosafat Tri Utama SM IPK 3,74 predikat cum laude. Anissa Eka Pratiwi SM IPK 3,89 predikat cum laude. Sahrul Ramadan SM IPK 3,78 predikat cum laude. Adila Marfua SM IPK 3,85 predikat cum laude. Ardiana SM IPK 3,77 predikat cum laude. Muhammad Haikal Fikram SM IPK 3,78 predikat cum laude. Muhammad Reski Ramadan SM IPK 3,76 predikat cum laude. Muhammad Vicky Afreskia Saleh SM IPK 3,76 predikat cum laude. Haslinda SM IPK 3,67 predikat cum laude. Mawar Desember SM IPK 3,68 predikat cum laude. Nur Rahma Hartawati SM IPK 3,89 predikat cum laude. Iin Yuniarti SM IPK 3,76 predikat cum laude. Mutiara Sari Ramadhani SM IPK 3,59 predikat cum laude. Sahratul Afika SM IPK 3,66 predikat cum laude. Sri Rahayu Nengsi SM IPK 3,81 predikat cum laude. Andi Reski Nur Anita SM IPK 3,86 predikat cum laude. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Kami undang dengan hormat Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Ibu Dr. Sri Astuti SCMSI dan kepada Ketua Program Studi Manajemen kami persilakan untuk kembali ke tempat. Oktavandi Trinugraha Paseru SE IPK 3,25 predikat sangat memuaskan. Tarisiah Amanda SE IPK 3,73 predikat cum laude. Jumria Laila Nurhasana SE IPK 3,56 predikat cum laude. Amanda Putri SE IPK 3,63 predikat cum laude. Sri Wahdayuni Rusman SE IPK 3,51 predikat cum laude. Erwin Syah SE IPK 3,66 predikat cum laude. Aliyah Alvita SE IPK 3,66 predikat cum laude. Zulma Arich MSE IPK 3,63 predikat cum laude.
Dea Ananda Aryan SE IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. Nur Holifa Fitrianingrum SE IPK 3,68, predikat cum laude. Nurmi SE IPK 3,54, predikat cum laude. Aniza Reski Wana Dwi Putri SE IPK 3,65, predikat cum laude. Program studi akuntansi S1. Kami undang dengan hormat Ketua Program Studi Akuntansi S1 Bapak Dr. Aswar Anwar SC MSc AKCA untuk naik ke atas panggung, dan kepada Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Nur Afia Fahri SAK IPK 3,65, predikat sangat memuaskan. Amira Khairia Makmur SAK IPK 3,63, predikat sangat memuaskan. Faiz Farhan Hasrudin SAK IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Citra Sahari Safri SAK IPK 3,59, predikat cum laude. Hasnabila SAK IPK 3,64, predikat cum laude. Sabila Mutia Syaf SAK IPK 3,49, predikat sangat memuaskan. Putri Nuraini Rusmana SAK IPK 3,7, predikat cum laude. Nur Padilla SAK IPK 3,87, predikat cum laude. Nailatus Saadah SSAK IPK 3,63, predikat cum laude. Nur Sakina Aulia Zahra SAK IPK 3,83, predikat cum laude. Nur Aini Syahrir SAK IPK 3,9, predikat cum laude. Muhammad Muflih Yusba SAK IPK 3,69, predikat cum laude. Radisa Putri Maharani SAK IPK 3,81, predikat cum laude. Musdalifa SAK IPK 3,67, predikat cum laude. Diandra Syahrani Irfan SAK IPK 3,64, predikat cum laude. Program Studi Kewirausahaan. Kami undang dengan hormat Ketua Program Studi Kewirausahaan Bapak Dr. Sainal Ruma SPD MM untuk naik ke atas panggung, dan kepada Ketua Program Studi Akuntansi S1 kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ulfah Fitria R SBNS IPK 3,64,
predikat cum laude. Nurafni Anggraini SBNS IPK 3,57 predikat cum laude. Muhammad Rizky Fahresi SBNS IPK 3,76 predikat cum laude. Agus Nur Murfa SBNS IPK 3,87 predikat cum laude. Asriana Yuningsi IPK SBNS IPK 3,96 predikat cum laude. Mas'ud SBNS IPK 3,94 predikat cum laude. Program Studi Bisnis Digital. Kami undang dengan hormat Ketua Program Studi Bisnis Digital Bapak Samsu Alam SSC MSc untuk naik ke atas panggung, dan kepada Ketua Program Studi Kewirausahaan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Risnawati SBNS IPK 3,69 predikat sangat memuaskan. Febrianti Jian Matthew SBNS IPK 3,8 predikat sangat memuaskan. Nandita SBNS IPK 3,83 predikat cum laude. Nurhalisa A. Arif SBNS IPK 3,65 predikat cum laude. Nur Hikmah Firlianti SBNS IPK 3,45 predikat sangat memuaskan. Firaisya Intania Putri B SBNS IPK 3,74 predikat cum laude. Muhammad Reza Zadila Putra SBNS IPK 3,68 predikat cum laude. Ahmad Salman SBNS IPK 3,67 predikat cum laude. Nur Hikmah Arsyad SBNS IPK 3,77 predikat cum laude. Siti Ainun Salfa N SBNS IPK 3,71 predikat cum laude. Rejeki Manalu SBNS IPK 3,81 predikat cum laude. Anissa Balkis Mutiara Azizah SBNS IPK 3,92 predikat cum laude. Program Studi Akuntansi D4. Kami undang dengan hormat Ketua Program Studi Akuntansi Terapan Ibu Samsinar SPD MSc AKCA untuk naik ke atas panggung, dan kepada Ketua Program Studi Bisnis Digital kami silakan untuk kembali ke tempat. Farhana Faisal STRAK IPK 3,67 predikat sangat memuaskan. Nirmala Sari STRAK IPK 3,72 predikat sangat memuaskan.
Arika Mulia Putri STRAK IPK 3,76 predikat cum laude. Andi Sulastri Malik STRAK IPK 3,71 predikat cum laude. Naila Salsabila Nurman STRAK IPK 3,62 predikat cum laude. Erika Risma Oktania STRAK IPK 3,66 predikat cum laude. Hasriani STRAK IPK 3,61 predikat cum laude. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Program Studi Akuntansi Terapan, kepada Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Rakib, SPD MSI, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan beralih ke acara selanjutnya. Pembacaan nama-nama lulusan terbaik tingkat program studi dan tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar pada wisuda periode Februari tahun akademik 2025-2026. Kami sampaikan kepada yang akan kami bacakan namanya, mohon untuk ke depan bersama orang tua atau wali. Supaya lebih semarak, masing-masing prodi akan kami sebutkan wisudawan terbaiknya, silakan tepuk tangan ya. Lulusan terbaik tingkat program studi dari program studi pendidikan ekonomi diraih oleh Darniati SPD dengan IPK 3,94, lama studi 3 tahun 4 bulan, asal daerah Kabupaten Pangkep. Selanjutnya dari program studi pendidikan akuntansi diraih oleh Alvira Damayanti SPD dengan IPK 3,76, masa studi 4 tahun 4 bulan, asal daerah Kota Makassar. Selanjutnya dari program studi manajemen diraih oleh Cindai Sari SM dengan IPK 3,95, masa studi 3 tahun 3 bulan, asal daerah Kota Makassar. Dari program studi ekonomi pembangunan diraih oleh Tarisia Amanda SE dengan IPK 3,73, lama studi 4 tahun 3 bulan, asal daerah Kabupaten Sopeng. Selanjutnya dari program studi akuntansi S1 diraih oleh Nur Aini Syahrir SAK dengan IPK 3,90, lama studi 3 tahun 4 bulan, asal daerah Kabupaten Takalar. Dari program studi kewirausahaan diraih oleh Asriana Yuningsi SBNS dengan IPK 3,96, lama studi 3 tahun 3 bulan, asal daerah Kabupaten Bone. Dari program studi akuntansi terapan diraih oleh Arika Mulia Putri STRAK dengan IPK 3,76, lama studi 4 tahun 4 bulan, asal daerah Kabupaten Wajo. Dan dari program studi bisnis digital diraih oleh Andi Balkis Mutiara Aziza SBNS dengan IPK 3,92, lama studi 3 tahun 4 bulan, asal daerah Kabupaten Bulukumba.
kepada lulusan terbaik masing-masing program studi, kiranya ke depan didampingi oleh orang tua atau wali. Sekali lagi kepada masing-masing lulusan, kiranya di depan bersama orang tua atau wali pendamping yang hadir di ruangan ini. Selanjutnya penyerahan cenderamata dan piagam penghargaan kepada masing-masing lulusan terbaik tingkat program studi. Pertama dari Pendidikan Ekonomi, kami undang dengan hormat Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi untuk menyerahkan piagam penghargaan dan cenderamata kepada lulusan terbaik dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Selanjutnya dari Program Studi Pendidikan Akuntansi, kami undang dengan hormat Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi untuk menyerahkan piagam dan cenderamata kepada lulusan terbaik dari Program Studi Pendidikan Akuntansi. Pendidikan akuntansi diraih oleh Alvira Damayanti SPD dengan IPK 3,76, masa studi 4 tahun 4 bulan, asal daerah Kota Makassar. Selanjutnya dari Program Studi Manajemen, kami undang dengan hormat Ketua Program Studi Manajemen untuk menyerahkan piagam dan cenderamata kepada lulusan terbaik dari Program Studi Manajemen yang diraih oleh Cindai Sari SM, IPK 3,95, lama studi 3 tahun 3 bulan, asal daerah Kota Makassar. Selanjutnya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, kami mohon dengan hormat kepada Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan untuk menyerahkan piagam dan cenderamata kepada lulusan terbaik dari Program Studi Ekonomi Pembangunan.
Selanjutnya dari program studi akuntansi S1, kami undang dengan hormat Ketua Program Studi Akuntansi S1 untuk menyerahkan piagam dan cenderamata kepada lulusan terbaik dari program studi akuntansi S1. Selanjutnya dari program studi kewirausahaan, kami undang dengan hormat kepada Ketua Program Studi Kewirausahaan untuk menyerahkan piagam dan cenderamata kepada lulusan terbaik dari program studi kewirausahaan. Selanjutnya dari program studi akuntansi terapan, kami undang dengan hormat Ketua Program Studi Akuntansi Terapan untuk menyerahkan piagam dan cenderamata kepada lulusan terbaik dari program studi akuntansi terapan. Selanjutnya dari program studi bisnis digital, kami undang dengan hormat Ketua Program Studi Bisnis Digital untuk menyerahkan piagam dan cenderamata kepada lulusan terbaik dari program studi bisnis digital.
Selanjutnya sesi dokumentasi kepada lulusan terbaik dari masing-masing program studi bersama pendamping dan orang tua. Baik, kami persilakan kembali ke tempat masing-masing lulusan terbaik dan orang tua serta pendamping. Selanjutnya kami akan bacakan lulusan terbaik tingkat fakultas. Yang tadi pada prosesi wisuda sudah diketahui lulusan terbaik pertama yang mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam wisuda periode Februari tahun akademik 2025-2026. Lulusan terbaik tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar pada wisuda periode Februari tahun akademik 2025-2026. Lulusan terbaik ketiga diraih oleh Muhammad Lutfi Syam SM dari program studi manajemen dengan IPK 3,95, lama studi 3 tahun 4 bulan, asal daerah Kabupaten Bulukumba. Yang disebutkan namanya kiranya ke depan bersama orang tua atau pendamping. Selanjutnya lulusan terbaik kedua tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar diraih oleh Cindai Sari SM dari program studi manajemen dengan IPK 3,95, lama studi 3 tahun 3 bulan, asal daerah Kota Makassar. Dan lulusan terbaik pertama diraih oleh Asriana Yuningsi SBNS dari program studi kewirausahaan dengan IPK 3,96, lama studi 3 tahun 3 bulan, asal daerah Kabupaten Bone. Yang kami sebutkan namanya sebagai peraih lulusan terbaik tingkat fakultas, kiranya ke depan bersama orang tua atau pendamping. Untuk penyerahan cenderamata kepada lulusan terbaik tingkat fakultas, kami undang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Tamrin Tahir. Maksud kami Profesor Dr. Haji Tamrin Tahir selaku Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar untuk menyerahkan piagam dan cenderamata kepada masing-masing lulusan terbaik tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya kepada lulusan terbaik kedua yang diraih oleh Cinda Sairi SM dari program studi manajemen. Dan terakhir kepada lulusan terbaik pertama
tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar yang diraih oleh Asriana Yuningsi SBNS dari program studi Kewirausahaan. Selanjutnya sesi dokumentasi kepada lulusan terbaik tingkat fakultas. Baik, terima kasih kepada masing-masing lulusan terbaik tingkat fakultas. Kami persilakan untuk kembali ke tempat bersama pendamping dan orang tua. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih punya satu agenda kegiatan lagi di kegiatan Ramatama hari ini. Penyerahan alumni dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar kepada Ketua Ikatan Alumni Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Hasan SPD MPD kepada Bapak Profesor Dr. Haji Tamrin Tahir MSc. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan ini menyerahkan sebanyak 135 orang alumni kepada Ikatan Alumni Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar untuk diberdayakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, alumni sebanyak 135 orang saya terima dengan resmi dan insya Allah akan diberdayakan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi penyerahan alumni dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar kepada Ketua Ikatan Alumni Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, maka berakhirlah sesi kegiatan Ramatama kita di sore hari ini. Mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam rangkaian kegiatan kita di siang hari ini. Kami mengucapkan selamat kepada lulusan yang telah diwisuda pada hari ini. Semoga sukses di masa depan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang kepada Ibu Rahma untuk menyumbangkan satu buah lagu menghibur kita di sesi akhir kegiatan kita hari ini. Atas nama Rejeki Manalu SBNS dari program bisnis digital, kami undang untuk ke sumber suara.
Sekali lagi, atas nama Rejeki Manalu SPNS dari Program Studi Bisnis Digital, kami undang untuk ke sumber suara.